Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Bertemu lagi sama Ibu dan berarti kita melanjutkan lagi materi kita hari ini. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi IPA kita. Silakan buka buku kamu halaman 39 ya. Halaman 39, hari ini kita belajar tentang gaya magnet. Kalau kemarin kita udah belajar nih tentang apa itu magnet, kemudian sifat-sifat dari magnet. Nah, hari ini khusus kita belajarnya adalah gaya magnet. Ya. Nah, seperti di pembahasan kita sebelumnya, bahwa gaya magnet itu adalah kekuatan suatu magnet ya untuk menarik benda yang memiliki sifat magnetik. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang benda-benda yang memiliki sifat magnetik itu ada 3, sudah kita bahas kemarin ya. Nah, kalau untuk gaya magnet sendiri ya, bagaimana kita tahu gaya magnet itu adalah kekuatan dari menarik suatu benda. Nah, benda yang ditarik itu ada 2 jenis, ada benda magnetis, ada benda non magnetis. Seperti yang terdapat di buku kamu di halaman 39, di sana dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan benda magnetis adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya seperti logam besi, nikel, dan kobalt. Nah, seperti yang sudah kalian tahu kemarin pun ya kita sudah bahas ini ya. Dan yang kedua itu ada benda non-magnetis. Nah, kalau benda non-magnetis itu secara tidak langsung artinya adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya seperti aluminium, kertas, dan kaca. Nah, seperti yang sudah kamu ketahui bahwa benda itu ada benda magnetis dan juga ada benda non-magnetis. Secara tidak langsung kita paham ya klasifikasinya bahwa yang magnetis artinya yang terbuat dari logam, besi, nikel, kobalt, baja, dan lainnya. Sedangkan kalau untuk non-magnetis itu jenis aluminium dan juga kertas, kaca, dan lainnya. Nah, kalau kita kemarin udah mempelajari tentang 3 macam benda berdasarkan sifat kemagnetannya ya. Ada yang disebut dengan ferromagnetis, ada yang disebut dengan paramagnetis, dan juga diamagnetis. Di mana ferro artinya dia sangat kuat ya untuk ditarik magnet. Sedangkan kalau dia paramagnetis berarti dia lemah, sedangkan diamagnetis berarti tidak. Nah, yang termasuk dalam golongan non-magnetis adalah yang lemah dan tidak ya. Yang lemah yang terbuat dari aluminium ya, itu termasuk dalam bagian non-magnetis, sedangkan magnetis itu adalah benda-benda yang termasuk dalam benda ferromagnetis. Sampai sini paham ya bahwa klasifikasi ya, yang kita bahas sebelumnya itu menjadi 3 jenis, sedangkan kalau untuk pembahasan kita hari ini ya itu cuma ada 2 jenis, ada magnetis dan non-magnetis. Yang termasuk non-magnetis adalah paramagnetis dan diamagnetis ya. Sedangkan untuk ferromagnetis itu udah jelas dia termasuk benda magnetis. Bu harap kalian paham perbedaannya dan pemahamannya sampai sini ya. Dari kita mengenal bendanya ya, sifat dari benda magnetis dan non-magnetis, jelas sekali bahwa gaya magnet ini sangat dipengaruhi juga dengan beberapa faktor ya. Seperti yang terdapat di buku kamu di halaman 39, di sana dinyatakan bahwa benda-benda magnetis dapat ditarik oleh magnet dan gaya magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Besarnya daya tembus magnet akan mempengaruhi daya tarik dari magnet tersebut ya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang daya tembus magnet. Contohnya antara lain jenis penghalang, ketebalan penghalang, kekuatan magnet, dan juga jarak magnet dengan benda. Kita bisa melihat bahwa jenis penghalang, ketebalannya itu akan mempengaruhi dari kekuatan magnet ini ya dalam menarik sesuatu. Walaupun kita di kulkas bukan menarik ya, tapi menempelkan ya. Seperti misalnya contoh-contoh misalnya pernak-pernik yang bisa kamu tempelkan di depan pintu kulkas. Nah, di sana kalau itu sangat tebal jelas tidak akan lengket, tapi kalau itu tidak terlalu tebal maka kekuatan untuk daya magnetnya pun akan lebih besar. Nah, pemahamannya demikian. Jarak magnet dengan benda juga
Kalau jaraknya terlalu jauh, nggak mungkin dong magnet bisa menarik benda itu. Contoh misalnya pemahamannya gini, ada sebuah paku, misalnya nih ya, ini adalah wadahnya, di sini magnet ya. Kita bandingkan misalnya jarak 1 meter itu di sini. Ya. Misalnya di sini adalah bendanya dan di sini magnet. Tentu akan beda kalau ada bendanya yang berada di sini, yang lebih dekat dengan magnet. Jelas, benda yang lebih dekat dengan magnet akan lebih dulu tertarik dan lebih mudah ditarik dibandingkan benda yang jaraknya jauh. Ya, pemahamannya demikian. Jadi ada beberapa faktor untuk mempengaruhi tentang daya tarik ya atau daya tembus magnet untuk menarik suatu benda, yaitu antara lain tadi adalah jenis penghalang, ketebalan penghalang, kekuatan magnet, dan juga jarak magnet dengan benda. Oke, itulah tentang penjelasan kita materi hari ini, yaitu tentang gaya magnet. Ibu harap jadi apa yang kita pelajari dari sifat sampai gaya magnet itu dapat kamu pahami dan kamu mengerti ya. Untuk latihan kamu di rumah, silakan kamu kerjakan soal halaman 43. Soal halaman 43 nomor 2 ya. Halaman 43 nomor 2 kamu kerjakan di buku latihan kamu ya. Apa yang sudah kita bahas tadi kalian tulis di buku catatan dan latihannya dikerjakan di buku latihan seperti biasa. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat menjalankan hari-harinya dan juga lakukan selalu protokol kesehatan ya untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Oke, sampai di sini dan sampai jumpa.